Sekte Pencuri Surgawi. Ekspresi Gu Qingsan tiba-tiba menjadi sangat aneh. Sejauh yang dia tahu, hanya ada satu sekte pencuri surgawi di dunia, juga dikenal sebagai sekte pencuri anjing menangis, yang berspesialisasi dalam mencuri dan mencuri. Sekte ini tidak memiliki alamat sekte, dan anggota sekte tersebut berkeliaran, terutama karena mereka telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak bermoral, dan jika mereka meninggalkan alamat sekte, mereka takut dipukuli sampai mati. Alasan mengapa Gu Qingsan tidak mendengarnya sebagai sekte Tiandao, adalah karena nama Tiandao bukanlah sesuatu yang layak diterima oleh sekte manapun. Di seluruh wilayah Kunlun, tidak ada yang berani menamainya dengan kata Tiandao. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Lu Yun sedang berbicara tentang sekte Tianpi, bukan sekte Tiandao. Hanya, ada apa dengan ekspresi bangga itu? Gu Qingsan tampak bingung. Melihat ekspresi bangga Lu Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, kapan murid sekte perampok ayam dan anjing menjadi begitu unggul. Dia bingung. Melihat ekspresi anehnya, Lu Yun berkata dengan bangga, Tuan Gu, jangan iri. Ambang batas sekte Tiandao kita sangat tinggi, dan tidak semua orang bisa masuk. Namun, jika Anda bersedia melepaskan status Anda saat ini sebagai kepala sekte Danyang, saya dapat membuat pengecualian dan mengizinkan Anda bergabung dengan sekte Tiandao kami dan menjadi murid saya. Petik 2. Ahem, tidak, terima kasih kepada adik Lu atas cintamu, tapi cinta ini terlalu berat, dan Gu benar-benar tidak tahan. Gu Qingsan buru-buru minta diri. Lu Yun berkata, Tuan Gu, mengapa Anda bersikap sopan kepada saya? Jika saya mengatakan Anda bisa melakukannya, Anda pasti bisa melakukannya. Tidak, orang tua sialan, apakah kamu tidak menatapku? Petik 2, petik 2. Gu Qingsan hampir menangis. Tentu saja, Lu Yun hanya bercanda dengannya. Segera Gu Qingsan menyadari bahwa api spiritual di lantai 11 menara Danyang benar-benar menghilang. Seluruh menara Danyang juga kehilangan dukungan suhunya. Saudara Lu, apakah kamu menghilangkan api spiritual pada tingkat ini? Gu Qingsan bertanya. Dia baru saja bergegas ke menara Danyang dan hanya berpikir untuk membunuh iblis, jadi dia tidak menyadari perubahan suhu di menara itu. Baru setelah dia tenang dia menyadari bahwa api spiritual telah hilang. Jadi namanya api spiritual, pantas saja berbeda dengan api biasa. Lu Yun berpikir dalam hati, tapi memasang ekspresi polos di wajahnya, Master Sekte Gu, apa yang kamu bicarakan, bagaimana dengan api spiritual, mengapa aku tidak bisa memahamimu sama sekali? Lu Yun sendiri tidak mengetahui alasan spesifik mengapa tubuhnya dapat menelan api spiritual, jadi lebih baik tidak diungkapkan untuk saat ini. Bagaimanapun, bola api spiritual itu telah dilahap olehnya. Sangat mustahil baginya untuk mengembalikannya, jadi sebaiknya dia menolak mengakuinya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gu Qingsan tidak bereaksi selama beberapa saat, dan terkejut karena Lu Yun telah mencapai puncak, bagaimana mungkin dia tidak bersentuhan dengan api spiritual. Saat dia hendak berbicara, Tuan Liu berkata, lupakan saja, Tuan Gu, jangan khawatir tentang api spiritual. Karena saudara Lu berkata dia belum melihatnya, itu berarti dia belum melihatnya. Bagaimana mungkin Tuan Liu tidak melihat bahwa Lu Yun berpura-pura bodoh? Alis dan rambutnya terbakar, dan dia berkata bahwa dia belum pernah melihat api rohani. Hanya orang bodoh yang percaya. Hanya Gu Qingsan yang mempercayainya. Tuan Liu tidak peduli dengan api spiritual. Misinya adalah menjaga menara Danyang dan menunggu kedatangan pewaris wasiat Kaisar Qing. Sekarang pewarisnya akhirnya tiba, Tuan Liu akan bebas mulai sekarang. Dia siap meninggalkan Kunlun dan pergi keluar untuk merasakan suasana dunia. Adapun menara Danyang, keruntuhannya tidak ada hubungannya dengan dia, apalagi bola api spiritual. Sebaliknya, Gu Qingsan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Api spiritual sangat penting bagi menara Danyang, karena panas yang diberikan oleh api spiritual dapat menjaga danding di menara dalam kondisi terbaiknya setiap saat. Semakin tinggi kualitas danding maka semakin banyak pula panas yang dibutuhkan. Kini setelah api spiritual telah hilang dan tidak dapat terus memberikan kehangatan, mulai saat ini menara Danyang akan menjadi bangunan biasa yang digunakan untuk menempatkan danding. Gu Qingsan merasa patah hati. Lu Yun bertanya dengan sadar, Master Sekte Gu, apakah suasana hatimu sedang buruk hari ini? Mengapa kamu terlihat begitu jelek? Apakah sudut mulutmu bergerak-gerak? Tani Aoyama, Tuan Liu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Saudara Lu, saya lupa memberitahu Anda sesuatu. Anda telah menerima warisan wasiat Kaisar Qing, dan Anda mungkin akan memulai jalur alkimia di masa depan. Anda harus dilengkapi dengan kuali alkimia. Kuali alkimia di lantai 10 disebut kuali Qiankun Danyang. Itu adalah kuali yang digunakan oleh kepala sekte Danyang sebelumnya. Meskipun tidak sebagus kuali Qing di Xuanhuo, kuali tersebut hampir tidak dapat bertahan. Bagaimana kalau kamu pergi dan mengambilnya? Petik 2. Tani Aoyama. Sial, apakah kamu akan mati jika tidak berbicara? Gu Qingsan mengutuk di dalam hatinya, namun tentu saja ia hanya berani mengutuk di dalam hatinya dan tidak berani mengutuk dengan suara keras. Siapa yang membuat Tuan Liu memiliki senioritas yang lebih tinggi darinya? Tetapi, sungguh tidak nyaman, Gu Qingsan tidak dapat membuat keputusan apapun mengenai warisan wasiat Kaisar Qing, karena itu adalah pilihan Kaisar Qing, namun ia merasa sangat tertekan dengan hal-hal lain di Menara Danyang. Lupakan kehilangan api spiritual,
tapi sekarang dia benar-benar ingin memanfaatkan kuali Qian Kun Danyang. Bagaimana Gu Qingshan bisa bahagia? Lu Yun melirik Gu Qingshan dengan setengah tersenyum, lalu berbalik dan berkata dengan sok, lalu mengapa kamu merasa malu? Jika aku mengambil kuali Qian Kun Danyang, aku khawatir pemimpin Sekte Gu tidak akan bahagia. Saudara Lu telah berpikir terlalu banyak. Master Sekte Gu jelas bukan orang yang remeh. Selama kamu memiliki koneksi dengan tripod, kamu dapat mengambilnya. Benar kan, Master Sekte Gu? Tuan Liu sekali lagi membuat keputusan untuk Gu Qingshan. Tani Aoyama, aku bercinta dengan pamanmu. Tapi dia memaksakan senyuman yang bahkan lebih jelek daripada menangis dan berkata, haha, apa yang Tuan Liu katakan adalah ketika kamu mendapatkan kuali alkimia dengan kualitas seperti itu, kamu tidak bisa mengambilnya begitu saja. Itu membutuhkan sebuah kesempatan. Ini seperti mengidentifikasi pemilik senjata ajaib. Tidak semua orang bisa mengambilnya, tapi ini adalah pilihan dua arah. Instrumen itu memiliki semangat. Hanya dengan persetujuan senjata ajaib ia dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Begitu pula dengan kuali Qian Kun Danyang. Sulit bagi orang awam untuk mengangkatnya, namun jika disetujui, tidak hanya seringan bulu, tetapi juga dapat diukur dengan bebas. Inilah arti kata Qian Kun. Tuan Gu, apakah Anda yakin tidak keberatan? Haha, aku tidak keberatan. Kamu benar-benar tidak keberatan. Saya benar-benar tidak keberatan. Saya adalah pewaris wasiat Kaisar Qing dan orang dengan peluang besar. Apakah Anda benar-benar tidak takut saya akan mengambil kuali alkimia di bawah? Jika memang demikian masalahnya, Gu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk saudara Lu. Kamu sangat munafik. Petik 2, petik 2. Lu Yun dengan sengaja memprovokasi Gu Qingshan berulang kali. Biarkan Anda membunuh iblis, biarkan Anda menguji saya. Sekarang sesuatu telah terjadi, dan Andalah yang memintanya. Gu Qingshan benar-benar ingin menangis kali ini. Bisakah dia tidak keberatan? Bisakah dia mengatakan bahwa dia peduli? Tuan Liu telah menetapkan panggung yang begitu tinggi. Jika Gu Qingshan mengatakan bahwa ia mempedulikannya, bukankah ia akan mengikuti kata-kata Tuan Liu yang picik? Sangat menjengkelkan untuk terus bertanya dan bertanya. Baru sekarang Gu Qingshan menyadari bahwa Lu Yun ini benar-benar pelit. Melihat wajahnya menjadi semakin jelek, Lu Yun merasa sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, karena Tuan Gu tidak keberatan sama sekali, maka saya akan bersikap tidak sopan. Karena itu, dia berjalan menuruni lantai pertama dan tiba di lantai 10. Kuali alkimia merah tua, setelah kehilangan pasokan kehangatan api spiritual, tampak tidak secemerlang sebelumnya. Tapi itu bukan masalah besar. Lu Yun memotong jarinya dan menyeka setetes darah pada kuali alkimia. Ini adalah langkah penting dalam berkomunikasi dengan senjata ajaib. Jika kuali Qian Kun Danyang merespons, lanjutkan ke langkah berikutnya. Darah itu dioleskan di dinding luar berwarna merah kuali alkimia dan dengan cepat diserap. Namun, semenit berlalu, tapi tidak ada respon dari dinding. 2 menit berlalu, namun tidak ada respon dari dinding. 5 menit berlalu. Danding masih belum mendapat tanggapan. Umumnya jika sudah sekian lama berlalu dan masih belum ada reaksi dari Danding, berarti kuali Qian Kun Danyang ini tidak tertarik pada Lu Yun. Jika Anda tidak tertarik, tentu saja Anda tidak mau mengakui tuan Anda. Kuali Qian Kun Danyang berhasil diselamatkan. Gu Qingshan diam-diam menghela nafas lega. Diam-diam aku bahagia. Di permukaan, dia memasang ekspresi penyesalan, menepuk bahu Lu Yun dan berkata, saudara Lu, sepertinya takdir tidak bisa diharapkan. Untungnya, kesempatan bagi pewaris kehendak Kaisar Qing ini tidak ada di sini, jika tidak, Gu Qingshan akan patah hati sampai mati. Saudara Lu, jangan berkecil hati. Karena kamu bisa mendapatkan pengakuan atas kehendak Kaisar Qing, kamu pasti memiliki peluang besar di masa depan. Kemunduran kecil ini tidak masalah. Ketika Gu Qingshan dalam suasana hati yang baik, dia mulai berbicara lebih banyak. Dia terus menghibur Lu Yun, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan lengkungan. Hanya, Gu Qingshan berbicara, suara itu tiba-tiba berhenti. Senyuman di wajahnya langsung membeku di sudut mulutnya. Hanya suara mendengung yang terdengar, dan kuali alkimia setinggi setengah manusia yang berdiri di depan ketiga orang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, dan saat berikutnya kuali itu melayang dengan aneh. Berdengung, 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 gemetar terus berlanjut. Dan dengan setiap suara gemetar, cahaya merah yang mekar dari kuali alkimia menyala sekali. Setiap kali cahaya berkedip, ukuran alkimia menyusut 1 poin. Akhirnya, kuali Qian Kun Danyang yang awalnya sangat berat tiba-tiba menjadi kurang dari setengah ukuran telapak tangan, dan mendarat dengan ringan di telapak tangan Lu Yun. Masih berputar dan bergesekan, seperti bayi yang baik dan manja. Ini, Gu Qingshan segera tercengang. Otot-otot di pipinya berkedut hebat, dan matanya melebar, menunjukkan ketidakpercayaan di dalam hatinya. Sungguh luar biasa. Proses mengenali pemilik senjata sakti tentunya tidak sesederhana itu, menjatuhkan darah hanyalah langkah awal. Jika senjata sakti bereaksi berarti mempunyai kesan yang baik terhadap orang yang menumpahkan darah. Namun ini tidak berarti pengakuan sang master berhasil. Senjata ajaib berikutnya juga akan memberikan ujiannya, dan hanya mereka yang lulus ujiannya yang akhirnya dianggap berhasil dalam mengenali masternya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Lu Yun baru saja menyeka setetes darah di kuali Qian Kun Danyang dan ia mengenali tuannya.
Bahkan tidak perlu tes. Apakah darah Lu Yun begitu mengagumkan? Gu Qingsan kaget dan tertekan. Tuan Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Ia layak menjadi pewaris wasiat Kaisar Qing. Kesempatan seperti ini memang di luar jangkauan orang biasa. Namun mereka yang memiliki peluang besar akan selalu memiliki satu atau dua kualitas yang membuat orang iri hingga gila. Misalnya, mereka memiliki ketertarikan alami dengan senjata sakti. Mungkin Lu Yun adalah orang seperti itu. Liu sangat terkesan hingga dia terjatuh ke tanah. Sekte Master Gu, terima kasih banyak. Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba menatap Gu Qingsan dan berkata dengan ekspresi aneh. Hati Gu Qingsan berdarah, namun ia hanya bisa tersenyum masam dan berkata, Saudara Lu, jangan katakan itu adalah kemampuanmu untuk mendapatkan pengakuan dari Qian Kun dan Yang Ding, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Tidak, aku masih harus berterima kasih pada pemimpin Sekte Gu. Lu Yun berkata dengan ekspresi serius, awalnya, kuali alkimia tidak merespons. Saya pikir itu benar-benar akan gagal. Pasti pemimpin Sekte Gu yang memindahkannya ketika Anda menghibur saya, jadi dia mengenali saya sebagai miliknya, menguasai. Engah, Gu Qingsan hampir memuntahkan seteguk darah lama. Apakah itu penghiburan tulusnya tadi? Jelas dia diam-diam bahagia di dalam hatinya, tapi Lu Yun ini benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, yang sangat menjengkelkan. Sungguh menyedihkan membunuh seseorang. Gu Qingsan memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri. Tenang, tenang, Gu Qingsan terus menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menenangkan kebencian di hatinya dan berkata dengan nada serius, Saudara Lu, ini adalah kesempatanmu, aku memberkatimu. Ekspresinya serius dan matanya tulus, tapi tidak ada jejak yang jelas dari penampilannya seperti sebelumnya. Entah itu api spiritual atau kuali Qian Kun Danyang, kemungkinan mendapatkannya kembali sekarang sangat kecil. Daripada melakukan ini, lebih baik bermurah hati dan memberi bantuan pada Lu Yun. Bagaimanapun, Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar Qing, dan dia ditakdirkan untuk memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Lebih berharga berteman dengannya daripada menyinggung perasaannya. Pikiran Gu Qingsan jernih dan dia merasa lega dengan cepat. Ini juga membuat Lu Yun memandangnya dengan kagum. Alasan mengapa dia terus mengejek dan membuat Gu Qing jengkel sekarang adalah karena lelaki tua ini menipunya ke Menara Danyang, dan Lu Yun juga memiliki dendam di dalam hatinya. Tapi kemudian saya memikirkannya, jika saya tidak ditipu oleh Gu Qingsan untuk datang ke sini, saya tidak akan mendapatkan panen sebesar itu. Lu Yun menunjukkan senyuman ceria dan berkata, Master Sekte Gu, apapun yang terjadi, aku akan menyimpan kebaikan dari Sekte Danyangmu ini di hatiku. Gu Qingsan tiba-tiba tampak gembira. Tanda tanya, setelah menerima kuali Qian Kun Danyang begitu saja, Lu Yun datang ke lantai 3 Menara Danyang. Terlepas dari apakah dia ditipu atau tidak, Gu Qingsan memiliki pepatah yang bagus, Lin Qingtan membutuhkan kuali kedua untuk mencapai efek bersembunyi dari orang lain. Lu Yun harus membantu Lin Qingtan memilih kuali alkimia. Kualitasnya tidak boleh terlalu tinggi, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah. Lapisan ketiga sudah tepat. Berdasarkan analisisnya terhadap kepribadian Lin Qingtan, Lu Yun membantunya memilih kuali alkimia yang berukuran kecil, bergaya indah, dan jelas lebih cocok untuk anak perempuan. Gu Qingsan berinisiatif mengeluarkan tas kain seukuran sachet dan berkata, tas penyimpanan semacam ini adalah senjata ajaib. Dapat menyimpan kuali alkimia di dalamnya. Hampir semua orang di Sekte Danyang kami memilikinya. Tas penyimpanan. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekte-sekte di Kunlun ini benar-benar kaya dan berkuasa, dan semua orang benar-benar memiliki senjata ajaib. Belajar banyak. Pantas saja Tuan Liu mampu menyulap jubah dari udara tipis. Ternyata itu adalah tas penyimpanannya. Kuali Qian Kun Danyang yang baru saja ditaklukkan Lu Yun sebenarnya dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan, dan ruang internalnya berkali-kali lebih besar dari tas penyimpanan semacam ini. Tapi tas penyimpanan Gu Qingsan jelas disiapkan untuk Lin Qingtan, jadi Lu Yun tidak banyak bicara. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Gu Qingsan berkata dengan ekspresi serius, Saudara Lu, tidak banyak orang yang tahu bahwa Anda adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Saran saya, sebaiknya rahasiakan saja. Meskipun kebanyakan orang lebih bersedia berteman baik dengan orang-orang yang memiliki peluang besar, mereka harus waspada terhadap orang lain, dan sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada penjahat yang iri. Petik 2. Mata merah muda ada di mana-mana. Banyak orang tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Ada juga beberapa orang mesum yang hanya menikmati membunuh orang jenius. Hal-hal ini harus diwaspadai. Gu Qingsan melanjutkan, tentu saja ini hanya saran pribadi saya. Jika saudara Lu menikmati perasaan menjadi sorotan, tidak ada salahnya membeberkannya. Ada banyak kasus mata merah, tapi yang paling umum adalah kecemburuan. Kemungkinannya kecil bagi orang mesum yang benar-benar berani membunuh seseorang. Bagaimanapun, ini adalah pewaris wasiat Kaisar Qing, seseorang yang benar-benar memiliki peluang besar. Jika dibiarkan bertahan, dia akan menjadi mesin balas dendam yang sangat menakutkan di masa depan. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko ini dengan mudah. Gu Qingsan berpikir dengan sangat baik. Lu Yun mengenakan topi lebar jubah hitamnya, dan sosoknya sepenuhnya terselubung dalam jubah hitam itu, dan bertanya, Sekte Master Gu, bagaimana perasaanmu sekarang? Gu Qingsan mengerti dan memberi arahan pada Lu Yun.
Sesaat, sosok gelap tiba-tiba muncul dari menara Danyang. Tidak jelas apakah itu tampak seperti sosok atau bentuk tubuhnya. Hampir semua murid Sekte Danyang berkumpul di luar, semuanya penasaran dengan identitas pewaris wasiat Kaisar King ini. Tiba-tiba saya melihat bayangan hitam melompat keluar. Mata semua orang langsung tertuju, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Kecepatan pria itu terlalu cepat. Beberapa tetua Sekte Danyang hendak mulai mengejar mereka ketika mereka tiba-tiba mendengar Gu King San berteriak, "Berhenti!" Mereka terhenti di tengah jalan. Master Sekte, apakah orang yang baru saja melompat keluar adalah seorang pembudidaya iblis atau pewaris wasiat Kaisar King? Beberapa tetua dari Sekte Danyang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka telah mendengar pemimpin Sekte mengatakan sebelumnya bahwa ada iblis besar di Menara Danyang, dan mereka semua bersiap untuk mengaktifkan formasi pelindung gunung, tetapi pada saat kritis, sesuatu yang aneh terjadi. Gu King San tidak punya pilihan selain pergi ke menara untuk memeriksanya, dan para tetua seperti mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Gu King San berkata dengan wajah serius, tidak pernah ada seorang kultivator iblis di Sekte Danyang kami. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Semua orang tercengang. Kemudian dia menyadari bahwa yang dimaksud oleh pemimpin Sekte adalah bahwa orang yang baru saja keluar bukanlah seorang pembudidaya iblis, tetapi pewaris wasiat Kaisar King. Alasan kenapa dia dibungkus begitu erat hanya untuk menyembunyikan identitasnya. Pantas saja pemimpin Sekte tidak membiarkan mereka mengejar. Para tetua ini, seperti para murid Sekte, sangat ingin tahu tentang identitas pewaris wasiat King Di, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin untuk mengetahui identitas orang tersebut. Sayang sekali, di antara para tetua, hanya Mu Ping yang tahu bahwa Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar King, tapi dia pasti tidak akan mengatakannya dengan santai. Apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan hati semua orang di Sekte Danyang. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama, seorang pembudidaya iblis yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan kemudian dilaporkan bahwa pembudidaya iblis tersebut salah paham, dan identitas asli orang tersebut adalah pewaris wasiat Kaisar King. Pewaris wasiat Kaisar King. Ini adalah peluang yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peluang yang diimpikan oleh banyak orang di seluruh Sekte Danyang. Murid laki-laki dari Sekte Danyang ingin mengetahui identitas orang itu, tetapi mereka takut akan cemburu setelah mengetahui identitas orang itu. Murid perempuan jauh lebih murni. Kecuali beberapa, sebagian besar murid perempuan tidak sekompetitif murid laki-laki, dan tentu saja mereka tidak memiliki cita-cita agung seperti itu. Menjadi pewaris wasiat Kaisar King. Pikirkan saja saat Anda bermimpi. Meski begitu, mereka lebih ingin mengetahui identitas pewarisnya dibandingkan murid laki-laki Sekte Danyang. Saat ahli waris keluar hari ini, kepalanya ditutupi topi dan penampilannya tidak terlihat jelas. Badannya juga dibalut jubah hitam, sehingga tidak banyak yang terlihat. Tapi berdasarkan tinggi badan dan gerakannya, dia tahu kalau itu laki-laki. Selain itu, sosoknya kuat, dan dia tidak reyot sama sekali, jadi kemungkinan besar dia adalah seorang pemuda di atas 20 tahun atau di bawah 30 tahun. Mengetahui hal ini sudah cukup untuk membangkitkan hasrat seksual para murid perempuan. Temukan dia, kemudian gunakan kecantikan Anda untuk menangkapnya. Tidak peduli seperti apa rupa orang itu, dia sudah menjadi orang yang memiliki peluang besar yang diakui oleh Kaisar King. Tidak penting sama sekali. Tepat ketika murid laki-laki dari Sekte Danyang sedang dalam suasana hati yang rumit dan murid perempuan penuh cinta, tidak ada yang tahu bahwa seorang pria botak yang mengenakan pakaian Sekte Danyang muncul di Sekte Danyang tanpa jejak. Itu adalah seorang pemuda botak yang tampan. Tanda tanya, pemuda botak itu adalah Lu Yun. Salah, harus dikatakan bahwa pemuda tampan botak itu tidak lain adalah Lu Yun. Dia harus tinggal di Sekte Danyang hari ini karena aura pembudidaya iblis yang keluar dari tubuhnya menyebabkan Lin Qingtan menderita luka ringan. Pada saat itu, Lin Qingtan sedang memahami pikiran Kaisar King, jadi tentu saja dia tidak dapat diganggu sedikitpun. Akibatnya, pada saat yang paling kritis, energi yang menakutkan dan ganas tiba-tiba melonjak ke depan. Meski mundur dengan cepat, namun tetap mempengaruhi Lin Qingtan. Untungnya, dia tidak terluka parah, dan hal terpenting yang tidak dimiliki Sekte Danyang adalah pil penyembuhan, jadi Lin Qingtan pulih dengan cepat. Hanya saja pikiran Kaisar King perlu dipahami kembali. Karena gangguan pertama, akan semakin sulit untuk memahaminya pada kali kedua. Lu Yun merasa sangat bersalah. Pada saat itu, emosinya dipengaruhi oleh api spiritual dan dia tidak dapat mengendalikannya, sehingga dia meledakkan sesuatu yang seharusnya tidak keluar, tetapi akibatnya Lin Qingtan mengeluarkan sedikit darah. Lin Qingtan memiliki kepribadian yang lembut. Ketika dia tahu bahwa aura menakutkan datang dari Lu Yun, bukannya menyalahkannya, dia malah peduli padanya. Apalagi saat aku melihat alis dan rambut Lu Yun yang hilang, aku merasa semakin tertekan. Lu Yun tidak dapat menahan perasaan bahwa saudara perempuan keduanya benar-benar inkarnasi malaikat yang baik hati di dunia manusia. Benar-benar tidak bisa memenuhinya. Selama beberapa hari dia tinggal di Sekte Danyang, hampir tidak ada yang mengetahui bahwa Lu Yun bukanlah murid Sekte Danyang. Ia mengenakan pakaian Sekte Danyang, dan ia terlihat begitu natural saat bertemu dengan murid-murid lainnya. Meski kepalanya yang botak mengkilat sering menarik perhatian orang, ia tetap tenang dan tenang.
Dengan kualitas psikologis seperti itu, siapa yang berani percaya kalau dirinya bukan anggota Sekte Danyang? Baru-baru ini, Lu Yun terus melihat orang-orang dari sekte lain datang mengunjungi Sekte Danyang, dan Gu King-san menerima mereka dengan sangat hangat. Lu Yun tahu tanpa memikirkan apa tujuan orang-orang datang ke sini. Gu King-san sangat setia dan selalu menipunya. Hari ini, Lu Yun sedang berkeliaran di sekitar Sekte Danyang seperti yang dia lakukan 2 hari lalu, ketika tiba-tiba seorang wanita cantik dengan sosok langsing menarik perhatiannya. Adik keempat, Lu Yun memandang wanita itu dan tertegun sejenak. Dia mengusap matanya dengan kuat dan menyadari bahwa dia benar-benar melihatnya dengan benar. Itu benar-benar Wang Bining. Mengapa dia datang ke Sekte Danyang? Apakah karena orang-orang di luar tidak puas dengan wawancara mereka dan datang ke Gunung Kunlun untuk mewawancarai praktisi? Anda tahu cara bermainnya, kakak keempat. Lu Yun sangat terkesan sehingga dia berjalan cepat menuju Wang Bining, dan sebelum pihak lain menyadarinya, dia menamparkan bahunya. Adik keempat, istriku, mengapa kamu datang ke Sekte Danyang? Lu Yun tiba-tiba mengeluarkan suara, mengagetkan Wang Bining, dan buru-buru menghindar ke samping, menatap Lu Yun dengan ekspresi waspada, siapa kamu? Siapa istri saudara perempuan keempatmu? Hai, gadis kecil ini masih mempermainkanku, berpura-pura menderita amnesia. Lu Yun mengambil satu langkah ke depan, mendatangi Wang Bining lagi, mencubit pipinya dan berkata, Wang Bining, apakah otakmu mengalami masalah? Berangkat. Dalam sekejap, Lu Yun merasakan hawa dingin keluar dari tubuh Wang Bining. Alisnya berkerut dan wajahnya dingin. Di antara orang-orang yang bepergian dengan Wang Bining, seorang pemuda berteriak dengan marah, murid sesepuh yang manakah kamu? Beraninya kamu bersikap kasar kepada Nona Mo. Seorang wanita di sebelahnya bercanda, hei, saudara laki-laki botak ini cukup tampan, tapi cara memulai percakapan seperti ini terlalu kasar dan membuat takut keluarga Qingwan kami. Nona Mo, Qingwan, Mo Qingwan, Lu Yun langsung tercengang. Dia menatap gadis di depannya dengan mata terbelalak dan bertanya, namamu Mo Qingwan. Apakah kamu yakin itu bukan Wang Bining? Kamu salah orang, kata Mo Qingwan sambil mengerutkan kening. Lu Yun mempercayainya, karena sangat mustahil bagi Wang Bining untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan sikap seperti itu, dan rasa dingin barusan jelas tidak palsu. Hal ini menunjukkan bahwa gadis yang terlihat persis seperti Wang Bining di hadapannya sebenarnya bukanlah Wang Bining. Teman-teman baik, ini kembar. Lu Yun segera menyadari bahwa Mo Qingwan dan saudara perempuan keempat kami pastilah bersaudara. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat secara sekilas. Wanita di sebelah Mo Qingwan tersenyum lagi. Ada apa dengan orang itu? Orang ini jelas menggunakan cara ini untuk memulai percakapan dengan sengaja. Kakakku yang botak dan tampan, jika kamu penasaran dengan identitas Qingwan, kamu bisa bertanya padaku, dan aku pasti akan memberitahumu. Xiaoxue, jangan main-main. Mo Qingwan mengangkat alisnya sedikit dan memarahi Sun Xiaoxue. Lu Yun mengangkat sudut mulutnya, memandang Sun Xiaoxue dengan penuh minat dan bertanya, jadi, apa identitas saudari cantik ini, Nona Mo? Hehe, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami berdua adalah murid Akademi Keluarga Mo di Akademi. Sun Xiaoxue berkata dengan bangga. Mo Qingwan memasang wajah dingin dan berkata dengan marah, Xiaoxue, mengapa kamu mengatakan ini padanya? Ini bukan rahasia, tidak masalah meskipun aku memberitahunya, dan... Sun Xiaoxue menarik Mo Qingwan ke samping, diam-diam menilai Lu Yun, dan berbisik, jika kamu tidak tertarik padanya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Tidakkah menurutmu dia tampan? Dia mengedipkan mata pada Mo Qingwan dengan ekspresi ambigu. Seorang pria sangat tampan bahkan dengan kepala yang dicukur. Jika dia memiliki rambut, bagaimana dia bisa begitu tampan? Sun Xiaoxue menyukai ini. Namun, saat ini, Lu Yun merasa sedikit rumit. Akademi Yunsan, keluarga Mo. Sungguh menakjubkan, saya menemani saudara perempuan kedua saya ke Sekte Danyang, dan saya tidak sengaja menemukan petunjuk tentang pengalaman hidup Wang Bining, dan itu masih di Akademi Yunsan. Ada begitu banyak keuntungan tak terduga hari ini. Tepat ketika Lu Yun sedang berpikir keras, pemuda di awal tiba-tiba bertanya, kamu adalah murid dari sesepuh itu. Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Tanda tanya. Pemuda yang berbicara lebih tua dan mengenakan pakaian Sekte Danyang. Dia menatap Lu Yun dengan curiga, jelas meragukan identitas Lu Yun. Ini adalah murid Sekte Danyang pertama yang meragukan identitas Lu Yun dalam beberapa hari. Lu Yun tetap tenang dan tidak panik sama sekali. Dia menjawab, ada begitu banyak murid Sekte Danyang. Bukankah normal jika kamu tidak melihatku? Kamu tidak dapat mendiskriminasiku hanya karena aku botak. Petik 2. Candaan. Pemuda itu mencibir dan berkata, memang, ada puluhan ribu murid Sekte Danyang. Wajar jika saya tidak mengenal mereka, tetapi sebenarnya tidak ada orang yang tidak mengenal saya. Keren abis. Lu Yun segera menatap pemuda itu 2 kali, berpikir bahwa pria ini benar-benar narsis, dan dia berani mengatakan bahwa tidak ada murid di Sekte Danyang yang tidak mengenalnya. Tampaknya dia orang yang hebat. Jawab aku, kamu murid dari tetua yang mana? Pemuda itu bertanya lagi, nadanya agresif, dan kecurigaannya terhadap Lu Yun semakin dalam. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda, tetapi Anda tidak dapat meragukan identitas saya berdasarkan ini.
Sebelum Anda bertanya kepada saya, mengapa tidakkah kamu memberitahuku di mana kamu berada? Lu Yun berbicara dengan pemuda itu hanya sebagai lelucon. Namun ada satu hal yang benar, ia sangat penasaran dengan identitas seperti apa yang dimiliki pemuda ini hingga bisa membuatnya mengucapkan kata-kata narsis seperti itu. Pemuda itu memandang Lu Yun dengan arogan dan berkata dengan bangga, "Saya Zhang Yun, murid tertua dari Master Sekte Gu. Dengan kata lain, saya adalah kakak tertua di antara murid Sekte Danyang. Anda tidak mengenal saya." Dia menatap Lu Yun dengan mata tajam, mencoba melihat ekspresi panik di wajah Lu Yun. Namun, dia kecewa. Saya merasa sedikit terkejut. Hari ini, seorang guru dari akademi. Guru dari Akademi Yunsan memiliki hubungan yang baik dengan Gu Qingsan, dan keduanya berbicara tentang masa lalu sendirian, jadi Gu Qingsan meminta Zhang Yun untuk membawa beberapa siswa dari Akademi Yunsan berkeliling. Tidak butuh waktu lama sebelum saya bertemu Lu Yun. Selama mereka adalah murid Sekte Danyang, ketika mereka melihat Zhang Yun, mereka akan memanggilnya kakak senior dengan penuh hormat. Zhang Yun sangat bangga, terutama saat berjalan dengan wanita cantik seperti Mo Qingwan. Rekan magang junior terus meningkatkan reputasi Zhang Yun di mata kakak laki-laki senior mereka, dan diam-diam Zhang Yun merasa bahagia. Menjadi pusat perhatian di hadapan wanita cantik adalah suatu hal yang sangat terhormat. Tapi siapa yang tahu, saya melihat seorang pria botak tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dan menepuk bahu Mo Qingwan. Lalu dia mencubit wajah Mo Qingwan dan memanggilnya, istri saudara perempuan keempat. Perilaku seperti ini sungguh terlalu sembrono dan sangat tidak menghormati wanita cantik. Zhang Yun tampak sangat tidak senang. Yang paling membuatnya tidak bahagia adalah pria botak ini mengabaikannya, kakak senior sekte tersebut, seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Ternyata pria botak itu benar-benar tidak mengenalnya. Sulit bagi Zhang Yun untuk tidak meragukan identitas pria botak itu. Setelah melaporkan rumahnya, matanya tertuju pada pria botak itu, mencoba menemukan tanda-tanda rasa bersalahnya. Namun, pria botak, yaitu Lu Yun, setenang yang dia inginkan, dan bahkan mengejek Zhang Yun dengan backhand-nya. Saya pikir dia adalah orang hebat, tapi ternyata dia tidak lebih dari itu. Apa katamu? Ekspresi Zhang Yun tiba-tiba menjadi gelap. Pria botak di depanku mengenakan pakaian murid Sekte Danyang. Selama dia adalah murid Sekte Danyang, dia harus dengan hormat dipanggil kakak senior Zhang Yun. Namun pria botak ini, setelah mengetahui identitas Zhang Yun, tidak hanya menunjukkan rasa tidak hormat, tapi juga berani mengucapkan kata-kata seperti itu, yang jelas-jelas tidak berwajah. Dan itu memalukan baginya di depan wanita cantik itu. Zhang Yun sudah sangat tidak bahagia. Tak mau kalah, Lu Yun bertanya, tahukah kamu siapa saya? Apa identitasmu? Zhang Yun menahan amarahnya. Lu Yun membusungkan dadanya, terlihat lebih bangga daripada Zhang Yun sekarang, dan berkata dengan bangga, penjaga menara Danyang, Tuan Liu, tahukah Anda? Saya satu-satunya murid sejati Tuan Liu. Pokoknya, itu semua menyombongkan diri, melebih-lebihkan. Di Sekte Danyang ini, senioritas Tuan Liu jauh lebih tinggi daripada pemimpin Sekte Gu Qingsan, dan dia harus dianggap sebagai orang dengan senioritas tertinggi di Sekte Danyang. Bukankah kamu, Zhang Yun, murid langsung Gu Qingsan? Bukankah kamu adalah kakak tertua dari Sekte ini? Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dibandingkan status saya. Murid sejati Tuan Liu, Zhang Yun jelas tertegun sejenak dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, saya belum pernah mendengar kapan Tuan Liu menerima murid sejati. Itu karena kamu tidak memiliki cukup informasi. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada Tuan Liu, kata Lu Yun dengan nada menghina. Anda, keberuntungan Zhang stagnan. Apa identitas Tuan Liu? Dia adalah murid Sekte Danyang. Pria botak sialan ini harus yakin bahwa dia tidak punya nyali. Zhang Yun berkata dengan suara yang dalam, karena Anda mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya penerus sejati Tuan Liu, apakah Anda berani mengikuti saya untuk bertemu dengan pemimpin Sekte dan memverifikasi identitas Anda? Dia tidak berani bertanya kepada Tuan Liu, tetapi dia bisa bertanya kepada ketua sekte. Jika Tuan Liu benar-benar menerima seorang murid, ketua sekte pasti akan mengetahuinya. Jika Anda ingin tahu apakah yang dikatakan Lu Yun itu benar atau salah, mintalah dia pergi menemui pemimpin sekte bersama Anda. Tanpa diduga, Lu Yun merentangkan tangannya dan berkata, maaf, saya tidak ada waktu luang. Kecuali Tuan Liu dan pemimpin sekte memanggilnya secara pribadi, saya tidak perlu melakukan perjalanan ini bersama Anda. Implikasinya adalah Anda tidak memenuhi syarat. Wajah Zhang Yun tiba-tiba tenggelam, dan dia berteriak, tidak ada waktu. Saya pikir Anda memiliki sesuatu di hati Anda dan Anda tidak berani mengikuti saya untuk menemui Master Sekte. Anda harus pergi hari ini jika Anda mau, atau jika Anda tidak mau pergi, kamu harus pergi. Sikapnya tiba-tiba menjadi sangat keras, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Lu Yun, ingin menangkap Lu Yun di depan Master Sekte untuk menghadapinya. Langkah Lu Yun terpeleset dan dia merunduk ke samping. Telapak tangan Zhang Yun gagal, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah kehilangan wajah kakak laki-lakinya di depan orang-orang akademi. Zhang Yun melakukan beberapa gerakan berturut-turut, tetapi Lu Yun dengan mudah menghindari semuanya, membuat wajahnya muram hingga sedingin es, dan dia bahkan memiliki niat membunuh yang samar.
Sekte Danyang melarang muridnya untuk saling membunuh, tetapi Zhang Yun percaya bahwa Lu Yun yang botak ini pasti palsu. Jadi dia kejam dalam mengambil tindakan. Lu Yun berulang kali mengelak, membuatnya semakin sulit untuk turun dari panggung. Sun Xiaoxue di samping melihat kedua orang itu tiba-tiba berkelahi, dan buru-buru meraih lengan Mo Qingwan dan berkata, "King Wan, tolong bujuk mereka berdua." Dia juga ingin berkenalan dengan saudara laki-laki tampan botak itu. Sayang sekali jika Zhang Yun menamparkan wajahnya. Mo Qingwan mengerutkan kening dan berkata, "Kakak senior Zhang, aku tidak akan berdebat dengannya tentang apa yang baru saja terjadi. Kamu tidak perlu merusak keharmonisan antar teman sekelasmu karena aku." Meskipun dia berasal dari Akademi Yunsan, melihat Zhang Yun lebih tua darinya, dia memanggilnya, saudara senior Zhang. Mo Qingwan berpikir bahwa alasan mengapa mereka berdua mulai berkelahi adalah karena Lu Yun baru saja mencemoohnya. Zhang Yun berkata dengan wajah jelek, "Nona Mo, ini bukan lagi masalah peduli atau tidak, tapi masalah keamanan Sekte Danyang kita. Saya curiga orang ini bukan murid Sekte Danyang kita di semua." Seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba menyelinap ke dalam sekte tersebut. Zhang Yun tidak bisa membiarkan Lu Yun pergi bagaimanapun caranya. Terus ambil tindakan. Namun, dia bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Lu Yun, malah membuat dirinya terengah-engah karena kelelahan. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi yang berspesialisasi dalam alkimia. Zhang Yun menyesalinya sekarang. Seharusnya aku mengikuti kata-kata Mo Qingwan dan berhenti sekarang. Jika aku berhenti saat itu, aku bisa berkata kepada Lu Yun dengan sangat anggun, "Demi Nona Mo, aku akan melepaskanmu." Akibatnya, saya benar-benar tidak bisa turun panggung sekarang. Zhang Yun merasa kepalanya pasti baru saja ditendang oleh seekor keledai, tetapi dia harus menyalahkan kepala botak itu, dia terlalu licin, dan kekuatan fisiknya ternyata sangat bagus. "Nona Mo, bisakah Anda membantu saya menangkap pria botak ini?" Zhang Yun benar-benar tidak bisa berpura-pura lagi, jadi dia hanya bisa menyelamatkan harga dirinya dan meminta bantuan Mo Qingwan, orang terkuat di sini. Mo Qingwan merenung sejenak dan berkata, "Oke, jangan pukul wajahnya." Sun Xiaoxue buru-buru mengingatkannya, tapi dia tidak tahu apakah Mo Qingwan mendengarnya, karena Mo Qingwan telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menyerang Lu Yun. Seperti menarik kupu-kupu melalui bunga, cetakan tangan giok Mo Qingwan menyentuh dada Lu Yun. Itu tampak ringan dan lapang, tetapi pada saat terjadi kontak, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meledak. Ledakan, kekuatan mengerikan itu menembus ke dalam tubuh Lu Yun, menyebabkan energi aslinya bergetar. Meski tidak terlalu menyakitkan, Lu Yun tetap saja marah. Mo Qingwan ini terlihat sangat mirip dengan saudara perempuan keempatnya Wang Bining. Dalam situasi ini, Wang Bining seolah-olah bekerja sama dengan orang lain untuk menghadapi Lu Yun. Kecemburuan Lu Yun meledak di dalam hatinya, dan dia berteriak dengan marah, "Nak, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya kakek." Raungan itu jatuh. Lu Yun melintas dan bergegas ke depan Mo Qingwan. Dia mencibir dan mengulurkan tangan besar yang sangat mendominasi. Bentak, cepat dan keras. Itu kebetulan jatuh di selangkangan halus Mo Qingwan, menyebabkan gelombang mengejutkan. Dalam sekejap, semuanya sunyi. Zhang Yun tercengang, dan untuk sesaat dia benar-benar lupa untuk terus menyerang Lu Yun. Sun Xiaoxue tercengang dan sedikit menyesal. Mengapa dia tidak mengambil tindakan sekarang? Jika dia melakukannya, mungkin saudara laki-laki botak yang tampan itu bisa berhubungan dekat dengannya. Mo Qingwan juga tercengang. Pikiranku menjadi kosong. Tubuhku terasa seperti tersengat listrik dan bergetar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah dipukul oleh seorang pria. Ini, sungguh memalukan. Dalam beberapa detik ini, Mo Qingwan kehilangan kemampuan berpikir. Bang bang bang, beberapa tamparan keras terdengar satu demi satu. Ah, Mo Qingwan menjerit dan akhirnya sadar. Wajah cantiknya sangat merah hingga hampir berdarah. Sepasang mata dingin menusuk Lu Yun dengan rasa malu dan marah. Kepala botak sialan, aku akan membunuhmu. Mo Qingwan hanya ingin membantu Zhang Yun, jadi dia tidak mengambil tindakan serius apapun. Tetapi pada saat ini, rasa dingin di tubuhnya tiba-tiba meledak. Kepala botak sialan, meski dia ditampar sekali, dia ditampar beberapa kali berturut-turut. Mo Qingwan belum pernah melihat orang yang begitu hina dan jahat. Rasa dingin langsung keluar, melawan. Ternyata pria botak ini benar-benar sombong dan malah menjepit pinggang Mo Qingwan, membuat bagiannya yang menggembung benar-benar tersorot. Bang 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 bang, tamparan di wajah. Mo Qingwan berjuang mati-matian dan meninju punggung bawah Lu Yun, tapi Lu Yun tidak peduli padanya dan terus menamparkan pantatnya dengan keras. Biarkan Anda bekerja sama dengan pria lain untuk berurusan dengan saya. Biarkan Anda bekerja sama dengan pria lain untuk berurusan dengan saya. Lu Yun memiliki kebencian yang mendalam di hatinya. Dia benar-benar salah mengira Mo Qingwan sebagai Wang Bining dan tidak akan berhenti sampai dia menamparnya agar menyerah. Sun Xiaoxue dan Zhang Yun sangat terkejut. Pria botak ini sangat berani, dia benar-benar berani menamparkan Mo Qingwan seperti ini. Sadarlah, Sun Xiaoxue berteriak pelan, kepala botak, segera lepaskan Qingwan kami. Jika kamu merasa tidak puas, datang saja padaku. Sialan, kenapa kamu tidak melepaskan Nona Mo secepatnya? Zhang Yun juga berteriak dengan marah. Melihat Lu Yun mengabaikannya, wajahnya menjadi sangat jelek.
Dia menoleh ke Mo Qingwan dan berkata, Nona Mo, jika kamu bersabar lebih lama lagi, aku akan memanggil seseorang untuk menyelamatkanmu segera. Dia juga sangat sadar diri. Bahkan Mo Qingwan bukanlah lawan Lu Yun, dan dia jelas tidak cukup baik. Kami hanya dapat menemukan seseorang untuk menghukum pria botak sombong ini. Zhang Yunchang hendak pergi mencari seseorang ketika sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu berisik? Mata Zhang Yun berbinar dan dia bergegas ke pembicara dan berkata, Penatua Yu, pria botak ini muncul entah dari mana, mengenakan pakaian sekte danyang kami, dan menindas para tamu akademi. Apa? Wajah Penatua Yu tiba-tiba menjadi gelap. Dia bertanggung jawab atas disiplin sekte danyang dan merupakan orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara banyak tetua sekte danyang selain pemimpin sekte. Tentu, secara relatif, keterampilan alkimianya pasti buruk, jika tidak, dia tidak akan diberi posisi disiplin. Zhang Yun berkata, Penatua Yu, pria botak itu berkata bahwa dia adalah murid sejati Tuan Liu, tapi saya curiga dia menyelinap dari sekte lain dan dengan sengaja menjalin hubungan antara kami dan Akademi Yunsan. Mengenakan pakaian sekte danyang, berpura-pura menjadi murid sekte danyang, dan kemudian menggoda siswi Akademi Yunsan, bukankah itu hanya mencoba menabur masalah? Penatua Yu berteriak dengan marah, kamu sangat berani. Kamu berani berpura-pura menjadi murid Tuan Liu. Saya pikir kamu ingin mati. Suaranya seperti guntur, dan dia melangkah menuju Lu Yun. Sebelum dia tiba, aura keagungannya telah mengguncangnya. Bagi Lu Yun, momentum seperti ini hanya kekanak-kanakan dan dia tidak peduli sama sekali, tapi dia tetap melepaskan Mo Qingwan di bawah lengannya. Rambut Mo Qingwan berantakan, wajahnya yang cantik memerah, dan dia terengah-engah. Lebih penting, nyeri. Bagian yang menonjol itu sakit sekali. Saya berharap saya bisa langsung membunuh pria botak itu dengan matanya yang marah. Sun Xiaoxue segera berlari untuk menghiburmu dan berkata, Qingwan, kamu baik-baik saja. Apakah kamu perlu aku menggosokkannya untukmu? Mo Qingwan sudah marah. Ketika dia mendengar kata-kata Sun Xiaoxue, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Sekarang kamu bisa lihat, kepala botak sialan itu sangat tercela dan tidak tahu malu. Dia ingin mengatakan bahwa Sun Xiaoxue buta dan sebenarnya ingin mengenal orang seperti itu. Sun Xiaoxue berkata, tapi, menurutku dia sangat mendominasi sekarang. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Penatua Yu sudah berjalan di depan Lu Yun, dengan wajah datar, seserius yang dia inginkan, seolah-olah dia sedang menginterogasi seorang tahanan. Di matanya, Lu Yun memang seorang tahanan. Sebaiknya kamu memberitahuku dengan jujur, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan berpura-pura menjadi murid sekte danyang kita? Lu Yun menjawab, saya telah mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya murid sejati Tuan Liu. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja kepada Tuan Liu dan jangan datang ke sini untuk mempersulit saya. Dia mengulangi apa yang dia katakan kepada Zhang Yun sebelumnya kepada yang lebih tua. Mempersulit. Zhang Yun mendengus dingin dan berkata, kamu sangat sembrono, Nona Mo, bahkan Penatua Yu pun melihatnya. Beraninya kamu mengatakan bahwa kami mempersulitmu. Rona merah di wajah Mo Qingwan masih melekat, dan dia menatap Lu Yun dengan marah, melangkah maju dan berkata, Penatua Yu, tolong beri penjelasan pada Qingwan. Terlepas dari apakah pria botak ini adalah murid sekte danyang, selama Mo Qingwan diperlakukan enteng di sekte danyang harus memberinya penjelasan. Penatua Yu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Nona Mo, saya pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. Melihat Lu Yun lagi, matanya menjadi sedikit lebih parah. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah murid sejati Tuan Liu. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, karena Anda telah berperilaku sembrono terhadap Nona Mo, Anda harus menanggung akibatnya. Penatua Yu belum pernah mendengar tentang murid sejati Penatua Liu, dan kemungkinan besar Lu Yun adalah palsu. Bahkan jika itu benar, dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan berdasarkan statusnya. Meskipun Tuan Liu memiliki status terhormat, dia sama sekali bukan orang yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dia memaafkan murid sejatinya melakukan hal-hal yang merusak reputasi sekte danyang. Melihat Penatua Yu hendak mengambil tindakan, ekspresi Lu Yun berubah sedikit main-main, dan dia berkata sambil tersenyum, lalu menurutmu berapa harga yang harus aku bayar? Kamu akan segera mengetahuinya. Penatua Yu mendengus dingin dan tiba-tiba mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, suara lain terdengar, Penatua Yu, tunggu. Penatua Yu mengerutkan kening, menghentikan tangannya untuk sementara, memandang Mu Ping yang bergegas dalam kebingungan, dan bertanya, Penatua Mu, mengapa Anda ingin menghentikan saya mengambil tindakan? Mu Ping kebetulan lewat tidak jauh dan mendengar gerakan di sini, jadi dia melihatnya, dan dia langsung terkejut. Orang baik, Yu tua ini, yang bertanggung jawab atas disiplin, mengalami masalah dengan Lu Yun. Dia berlari dengan tergesa-gesa. Mu Ping tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Bagaimanapun, Penatua Yu tidak boleh mengambil tindakan, karena meskipun dia melakukannya, dia bukanlah lawan Lu Yun. Kamu tidak bisa memindahkan orang ini, kata Mu Ping. Mengapa kamu tidak bisa bergerak? Penatua Yu mengerutkan kening lebih dalam. Ini, Mu Ping tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sesaat. Pemimpin sekte telah memberitahunya bahwa identitas Lu Yun harus dirahasiakan, jadi dia tidak bisa mengungkapkannya. Apalagi jika ada orang dari Akademi Yunsan yang hadir.
Penatua Yu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, apakah dia benar-benar murid sejati Tuan Liu? Tetapi bahkan jika dia adalah murid sejati Tuan Liu, dia seharusnya tidak melanggar hukum. Mo Qingwan masih menunggunya memberikan penjelasan. Jika tidak ada yang dilakukan dan kabar menyebar di masa depan, di manakah reputasi sekte Danyang mereka? Memanjakan para murid di sekte untuk mencemooh orang lain. Ini pasti akan berakhir dengan cara yang buruk. Zhang Yun sangat marah dan tidak sabar untuk menceritakan kejahatan Lu Yun barusan. Penatuamu, kamu tidak tahu seberapa jauh anak ini bertindak terlalu jauh sekarang. Setelah mendengarkan, suasana hati Mu Ping menjadi sangat rumit. Ternyata hal inilah yang menjadi penyebab mereka bertengkar. Dikatakan bahwa pewaris wasiat Kaisar Qing memang terlalu berani, tetapi ketika dia memikirkan karakter dominan Lu Yun, Mu Ping merasa itu lebih masuk akal. Saat itu, Lu Yun membunuh Weng Laogui, Gong Ziyu dan lainnya tanpa berkedip. Sebuah pukulan telak dalam dominasi. Jadi, apa salahnya meraih seorang gadis dan menamparkan pantatnya? Sekte-sekte di Kunlun ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lu Yun tanpa bantuan formasi pelindung gunung. Mu Ping terdiam beberapa saat dan berkata, meskipun kata-kataku akan membuat gadis dari Akademi Yunsan ini merasa tidak nyaman, aku tetap harus mengatakan bahwa kita tidak punya hak untuk menghukum Lu Yun. Tanda tanya, Mu Ping sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka tidak hanya tidak memiliki kekuatan untuk menghukum Lu Yun, mereka juga tidak memiliki kekuatan. Dia menahan kata-katanya, tapi Penatua Yu tidak senang. Dia bertanggung jawab untuk mengatur disiplin Sekte Danyang. Mu Ping melampaui wewenangnya dan berkata bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menghukum Lu Yun. Bukankah ini kehilangan mukanya? Bukankah ini lelucon? Meskipun Lu Yun benar-benar murid Tuan Liu hari ini, meskipun Raja Surga datang hari ini, meskipun Yesus datang hari ini, dia tetap tidak dapat menyelamatkan Lu Yun. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya, seperti yang saya katakan. Wajah Penatua Yu menjadi gelap dan dia berkata, Penatuamu, adalah tugas saya untuk menghukum para murid yang melanggar disiplin dalam sekte, jadi mohon jangan ikut campur. Campur tangan, aku menyelamatkanmu. Mu Ping memutar matanya dan tidak punya pilihan selain berjalan di samping Penatua Yu dan membisikkan sesuatu. Hijau, mata Penatua Yu tiba-tiba membelalak, dan dia hampir mengucapkan kata-kata, pewaris wasiat Kaisar Qing, tapi untungnya dia disela tepat waktu oleh Mu Ping. Sekarang tahukah kamu mengapa kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Lu Yun? Kata Mu Ping tanpa berkata-kata. Penatua Yu melirik Lu Yun dengan ekspresi rumit. Ternyata pewaris misterius wasiat Kaisar Qing adalah pemuda botak di depannya. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Tapi bagaimana tanggapan Mo Qingwan? Katakan yang sebenarnya padanya. Mo Qingwan berasal dari Akademi Yunsan. Jika dia diberitahu bahwa Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar Qing, bukankah itu sama dengan memberitahu Akademi Yunsan? Tidak ada yang mau berbagi bintang masa depan seperti ini dengan peluang besar. Lebih spesifiknya, sekarang hanya sekte Danyang mereka yang mengetahui bahwa Lu Yun adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Jika dia berteman dengannya, Lu Yun pasti akan mengingat kebaikan sekte Danyang di masa depan. Tetapi jika identitasnya tersebar, lebih banyak sekte pasti ingin memiliki hubungan baik dengan Lu Yun. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah Lu Yun masih mengingat sekte Danyang. Penatua Yu terjebak dalam dilema. Saya tidak pernah begitu bingung. Zhang Yun juga menyela dengan sangat tidak tepat, Penatua Yu, tidak peduli apa identitas pria botak ini, jika dia berani bersikap sembrono terhadapnya di wilayah sekte Danyang kita harus menghadapinya. Diam, Penatua Yu berteriak dengan marah. Saya tidak peduli dengan mati rasa Anda, tetapi Anda masih berpikir itu tidak cukup untuk menimbulkan masalah. Zhang Yun langsung tercengang. Sikap Penatua Yu berubah terlalu cepat. Apa yang baru saja dikatakan Penatuamu kepadanya? Mungkinkah? Zhang Yun dengan hati-hati melihat sosok Lu Yun, terutama mengamati tinggi badannya. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya. Dia sepertinya sudah menebak jawabannya. Sebenarnya jawabannya tidak sulit ditebak. Penatua Yu baru saja berkata bahwa meskipun Lu Yun benar-benar murid sejati Penatua Liu, dia akan tetap dihukum, tetapi detik berikutnya, sikapnya tiba-tiba berubah. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa identitas asli Lu Yun jelas lebih menakutkan daripada identitas Penatua Liu sebagai murid sejati. Mengingat apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, tidak sulit untuk menebak bahwa pria botak bernama Lu Yun ini kemungkinan besar adalah pewaris wasiat Kaisar Qing. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Zhang Yun, kakak tertua sekte tersebut, suka memamerkan kekuatannya, otaknya masih sangat mudah digunakan pada saat-saat kritis. Setelah menebak identitas asli Lu Yun, Zhang Yun dengan bijak menutup mulutnya. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan dan lakukan. Tidakkah kamu melihat bahwa kedua tetua itu sangat berhati-hati? Bagaimana mungkin Mo Qingwan dan Sun Xiaoxue tidak menyadari perubahan di wajah mereka, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi curiga? Terlalu aneh. Orang-orang ini sangat aneh. Dari penampilan mereka, sepertinya pria botak ini memiliki status yang tinggi. Apa identitas besarnya? Nona Mo. Mo Qingwan mengerutkan kening dan berpikir, tetapi tiba-tiba disela oleh Penatua Yu, saya benar-benar minta maaf, saya baru mengetahui sesuatu. Saya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Lu Yun ini. Penatua Yu tersenyum masam di wajahnya.
Mata indah Mo Qingwan menyipit, kecurigaan di hatinya semakin dalam, dan dia bertanya, mengapa? Karena, Penatua Yu berhenti sejenak dan berkata, Anda mungkin tidak tahu seberapa tinggi status Tuan Liu di Sekte Danyang kami. Dia adalah penjaga menara Danyang dan memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada pemimpin Sekte kami. Dan Lu Yun adalah satu-satunya murid sejatinya, jadi meskipun Lu Yun melakukan kesalahan, bukan giliranku yang harus menghadapinya. Petik 2. Penatua Yu menyelam Mo Qingwan, tentu saja karena dia takut jika Mo Qingwan terus berpikir secara mendalam, dia akan memikirkan arah pewaris wasiat Kaisar Qing. Pada saat itu, identitas Lu Yun tidak lagi dipertahankan. Sedangkan bagi Liu, itu hanyalah alasan untuk mengambil gambar. Tetapi Penatua Yu, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa meskipun pria botak ini adalah murid sejati Tuan Liu, Anda tetap akan menghukumnya? Apakah Anda baru saja mengetahui identitas Tuan Liu sebagai penjaga menara? Mo Qingwan jelas tidak mempercayai retorika Penatua Yu. Penatua Yu pasti mengetahui identitas Penatua Liu sebagai penjaga menara. Karena dia telah lama mengetahui bahwa Tuan Liu memiliki status terhormat, ketika dia pertama kali mengira bahwa Lu Yun adalah murid Tuan Liu, Penatua Yu seharusnya mengatakan bahwa dia tidak berhak berurusan dengan Lu Yun. Daripada mengucapkan kalimat itu memang benar. Sikap Penatua Yu berubah setelah tetua perempuan itu membisikkan sesuatu, jadi itu pasti bukan karena Penatua Liu. Mo Qingwan dengan cepat menganalisis. Dia menjadi semakin curiga terhadap identitas Lu Yun. Setetes keringat dingin muncul di dahi Penatua Yu. Dia berpikir bahwa gadis ini agak sulit untuk dihadapi dan tidak mudah untuk dibodohi. Mu Ping berkata dengan nada yang rumit, karena gadis ini sangat ingin mengetahui kebenaran, tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu. Faktanya, itu karena Tuan Liu, kita telah tiada. Hilang, apa artinya? Mo Qingwan tercengang. Kepergian Tuan Liu, apa hubungannya dengan kejadian hari ini? Mu Ping tampak sedih dan berkata, Tuan Liu telah menjaga menara Danyang sepanjang hidupnya. Baru beberapa waktu yang lalu dia menerima murid sejati seperti Lu Yun, yang sangat tidak normal. Belakangan kami mengetahui bahwa Tuan Liu menerima seorang murid karena dia tahu dia akan pergi dan ingin mencari seseorang untuk mewarisi jabatannya. Sebelum pergi, Tuan Liu secara khusus meminta ketua sekte kami untuk menjaga Lu Yun dengan baik. Petik 2. Liu tua telah bekerja keras dan menjaga menara Danyang sepanjang hidupnya. Dia adalah orang yang paling kami kagumi di sekte Danyang. Sekarang Tuan Liu telah tiada, hanya Lu Yun yang tersisa sebagai murid sejati. Jadi meskipun Lu Yun melakukan kesalahan, kami tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan hanya dapat menyerahkannya kepada pemimpin sekte. Mu Ping vokal dan emosional. Apapun masalahnya, serahkan saja pada pemimpin sekte untuk menyelamatkan diri Anda dari sakit kepala. Sebenarnya dia tidak salah. Tuan Liu sudah pergi. Namun dia meninggalkan menara Danyang dan pergi keluar Gunung Kunlun untuk merasakan kehidupan baru. Setelah menjaga menara sepanjang hidup saya akhirnya menunggu orang yang memiliki peluang besar selesai, jadi saya pergi keluar untuk melepaskan diri. Itu tergantung pada bagaimana Mo Qingwan memahami kata, pergi. Penatua Yu tidak bisa menahan tepuk tangan di dalam hatinya. Bagaimana kalau mengatakan bahwa Mu Ping memiliki pikiran paling fleksibel di antara semua tetua sekte Danyang? Jika Anda memiliki masalah, serahkan pada pemimpin sekte. Penatua Yu mengikuti kata-kata Mu Ping dan melanjutkan, situasi spesifiknya adalah ini. Sangat sedikit orang di sekte Danyang kita yang tahu tentang berita bahwa Tuan Liu telah pergi. Saya baru mengetahuinya sekarang. Ini menjelaskan mengapa kata-katanya tidak konsisten. Dalam keadaan normal, jika Liu tidak pergi dan muridnya melakukan kesalahan, dia tetap harus dihukum. Tapi sekarang setelah Tuan Liu pergi, tentu saja orang yang mati harus diberi penghormatan. Akan sangat tidak baik jika menyerang murid-murid sejatinya ketika tulang-tulang Tuan Liu masih dingin. Penatua Yu merasa bahwa dia telah mencapai lingkaran penuh. Bahkan Zhang Yun, kakak tertua sekte yang menebak kebenaran, hampir mempercayai kebohongan mereka. Tanpa diduga, para tetua dari sekte Danyang kita semuanya adalah sekte akting. Bagaimana kalau kita meluncurkan kelas pelatihan akting Danyang di sekte tersebut di masa depan? Zhang Yun menganggap ide ini bagus dan dapat diterapkan pada pemimpin sekte. Namun, Mo Qingwan merasa ragu dan mengerutkan kening dan berkata, jadi maksud kedua tetua itu adalah bahwa hanya tuan dari sekte Danyang Anda yang memiliki kekuatan untuk menghadapi pria botak ini. Penatua Yu tampak gelisah dan berkata, dilihat dari situasi saat ini, memang demikianlah masalahnya. Namun, Nona Mo, mohon dengarkan saran saya. Selama Lu Yun tidak bertindak terlalu jauh, Anda harus masing-masing mengambil mundur. Tidak terlalu banyak. Pantatku hampir terbuka. Bukankah itu terlalu berlebihan? Mo Qingwan terdiam. Dia adalah seorang perempuan. Biasanya di Akademi Yunsan, dia adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh banyak siswa laki-laki. Pertama, karena sosok dan penampilannya tidak layak untuk orang biasa. Alasan kedua adalah ibunya, Lu Qinghe, adalah seorang guru di Akademi Yunsan, dan dia berada di sekolah Mo Qingwan, siswa laki-laki mana yang berani menjemput putri gurunya dengan mudah. Selain itu, bakat kultivasi Mo Qingwan sendiri sangat bagus, dan pemahamannya tentang berbagai latihan sangat tinggi, jadi ketika dia di sekolah, dia seperti angsa putih. Sangat dingin. Sebagian besar siswa hanya bisa merasa rendah diri di hadapannya. Hari ini,
Mo Qingwan mengikuti gurunya, ibunya, mengunjungi Sekte Danyang, hanya untuk bertemu dengan penerus wasiat Kaisar Qing yang ternyata. Disayangkan, pewaris wasiat Kaisar Qing tidak terlihat, tetapi dia bertemu dengan seorang pria botak yang tercela dan tidak senonoh. Mo Qingwan tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini sejak dia masih kecil. Ini bukan tamparan di pantatnya, ini jelas merupakan pukulan terhadap harga dirinya. Hal yang paling menyebalkan adalah, tetua dari Sekte Danyang sebenarnya melindungi kepala botak, mengatakan bahwa perilaku kepala botak tidak terlalu berlebihan. Jika ini tidak terlalu berlebihan, lalu apa? Buka rokmu dan kibarkan lagi. Tetap, Mo Qingwan sangat marah. Pada awalnya, dia masih bertanya-tanya tentang identitas pria botak itu, tetapi pada akhirnya, dia sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya karena perkataan Penatua Yu, tidak berlebihan. Sangat mustahil bagiku untuk mundur selangkah. Suara Mo Qingwan dingin dan sikapnya tegas, saya harus menemukan pemimpin sekte Anda hari ini dan memberi saya penjelasan. Saya tidak percaya pada Sekte Danyang yang perkasa. Tidak ada yang bisa menghukum pria botak ini. Bentak, Lu Yun mengingat kembali perasaan itu dan berkata, sungguh tidak menyenangkan mendengar kepala botak satu demi satu. Saya punya nama, oke. Nama saya Lu Yun. Jika Anda bersikeras memanggil saya kepala botak, tambahkan, tampan, di depannya, itu. 3 kata. Lagi pula, saya sudah ditampar berkali-kali, jadi yang ini saja belum cukup. Lu Yun berpikir, Mo Qingwan hampir kabur. Bajingan botak yang hina, tidak tahu malu, dan tidak senonoh ini benar-benar pengganggu. Dia benar-benar mempermalukannya dengan cara ini berulang kali. Mo Qingwan bahkan mengabaikan satu masalah, yaitu kekurangan terpentingnya di Akademi Yunsan adalah kungfu dan seni bela diri, termasuk banyak kungfu ringan dan teknik tubuh. Mo Qingwan telah mempelajari teknik tubuh tingkat tinggi. Di masa lalu, setiap kali dia merasakan bahaya mendekat, dia akan segera menggunakan keterampilan fisiknya untuk menghindari serangan itu, tetapi Lu Yun ini sering berhasil. Ini sangat aneh. Sepertinya setiap tamparannya muncul tanpa peringatan, dia bisa mengunci bagian itu dengan sangat akurat, seperti misil yang membidik sendiri. Mo Qingwan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan tubuhnya. Lu Yun, tidak ada yang lain, hanya keakraban. Setelah banyak berlatih dengan kakak perempuan penyendiri Ye Qingcheng, latihan menjadi sempurna. Pada saat ini, Penatua Yu dan Mu Ping saling memandang dan dapat melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Pewaris wasiat Kaisar Qing ini benar-benar tuan yang gelisah. Dia sudah mencapai titik ini, tapi dia masih berani menyerang. Sun Xiaoxue juga memandang Lu Yun dengan mata aneh dan berkata, kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang membuat keluarga Qingwan kami terlihat seperti ini. Kamu patut dibanggakan. Lu Yun melambaikan tangannya dengan rendah hati dan berkata, tidak ada hadiah, saya akan terus bekerja keras. Sun Xiaoxue, Mo Qingwan, saya ingin membunuh seseorang. Hubungan antara Mo Qingwan dan si kepala botak benar-benar putus. Pada saat yang sama, di meja resepsionis VIP Sekte Danyang, Lu Qingye juga mengalami masalah. Untuk mengetahui informasi tentang pewaris wasiat Kaisar Qing, lidahnya hampir patah. Namun, terlepas dari apakah itu tersirat atau tersurat, tidak peduli kondisi pertukaran apa yang ditawarkan, Gu Qing-san tidak akan tertipu. Orang tua ini selalu tersenyum. Saya mengoceh ke sana kemari, tetapi tidak dapat mencapai poin kuncinya. Lu Qingye benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa bertanya dengan ragu-ragu. Saat aku berada di luar tadi, aku tidak sengaja mendengar beberapa murid sektemu berbicara tentang pewaris wasiat Kaisar Qing. Apakah dia seorang pemuda? Haha, mungkin murid-murid itu hanya menebak-nebak, mereka tidak percaya. Gu Qingsan menjawab sambil tersenyum, namun di dalam hatinya ia merasa terhina. Apa maksudnya mendengarnya secara kebetulan? Jalang licik, Lu Qingye mengertakkan gigi dan berkata, Master Sekte Gu tidak perlu terlalu mewaspadai saya. Meskipun posisi kami berbeda, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Master Sekte Gu bahkan tidak mau memberi saya wajah kecil ini, kan? Obat mujarab Sekte Danyang tidak hanya digunakan secara internal oleh Sekte Danyang, tetapi juga sering dijual ke sekte lain. Lu Qingye telah datang ke Sekte Danyang berkali-kali untuk membeli ramuan, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Gu Qingsan, dan mereka juga memiliki persahabatan. Inilah sebabnya Akademi Yunsan mengirimnya untuk mencari tahu berita tersebut. Gu Qingsan masih berkata sambil tersenyum lembut, Nona Lu, jika karena hal lain, saya pasti akan menjual wajah ini kepada Anda, tapi mohon maafkan saya karena tidak dapat memberi tahu Anda tentang masalah ini. Dia tidak bodoh, dia adalah pewaris wasiat Kaisar Qing, dan dia adalah orang yang memiliki peluang besar. Selama dia memiliki hubungan baik dengan Lu Yun, itu akan menjadi peluang bagi Sekte Danyang mereka. Jika Akademi Yunsan mengetahuinya, bukankah akan ada satu pesaing lagi yang berbagi peluang ini? Anda tidak bisa mengatakan iya dengan pasti. Lu Qingye diam-diam merasa kesal. Gu Qingsan ini terlalu ketat dalam berbicara dan benar-benar tidak mau mengungkapkan informasi relevan apapun. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Master Sekte Gu, mari kita lihat apakah ini masalahnya. Mari kita kesampingkan faktor sekte dan mendiskusikan masalah ini dari sudut pandang pribadi. Lu Qingye berpikir sejenak dan berkata. Gu Qingsan memiliki ekspresi menarik di wajahnya, apa maksud Nona Lu dengan ini? Lu Qingye berkata, mulai sekarang,
saya tidak mewakili Akademi Yunsan, tetapi hanya dalam kapasitas pribadi saya, meminta informasi dari Anda tentang pewaris wasiat King Di. Anda juga dapat mengajukan persyaratan kepada saya sebagai imbalannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah saya dapat menjamin bahwa meskipun saya mengetahui identitas pewarisnya, saya tidak akan membocorkannya. Saat saya kembali ke Akademi Yunsan, saya akan memberitahu mereka bahwa saya tidak menanyakan apapun. Tani Aoyama, wanita ini benar-benar menipu dirinya sendiri sebagai orang bodoh. Lu Qingye juga bersumpah, jika Master Sekte Gu tidak mempercayainya, saya bersumpah. Dia kemudian memikirkannya dan berpikir bahwa Gu Qingsan pun tidak akan mempercayainya, jadi dia berubah pikiran dan berkata, kamu juga tahu bahwa aku mempunyai seorang putri bernama Mo Qingwan. Aku bisa membiarkan Qingwan meninggalkan Akademi Yunsan dan bergabung dengan Sekte Danyang. Begitu dia mengatakan ini, Gu Qingsan segera memahami pikiran kecil Lu Qingye. Nona Lu, Anda ingin saya menjadi perantara dan memperkenalkan putri Anda kepada pewaris wasiat Kaisar Qing. Gu Qingsan berkata dengan ekspresi menarik di wajahnya. Master Sekte Gu benar-benar orang yang cerdas. Lu Qingye mengakui pemikirannya dengan sangat sederhana. Ide ini muncul di benaknya ketika dia mengetahui dari murid Sekte Danyang bahwa pewaris wasiat Kaisar Qing adalah seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 30 tahun. Bagi mereka yang memiliki peluang besar, jika putrinya bisa dipilih olehnya, pasti menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Lu Qingye juga sangat percaya diri. Dengan kecantikan putrinya, dia pasti bisa merayu pewaris misterius itu. Gu Qingsan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut kalau ahli warisnya sudah menikah, atau sudah punya pacar? Selama seorang kultivator cukup kuat, memiliki 3 istri dan 4 selir bukanlah apa-apa. Aturan sekuler tidak berlaku di dunia kultivasi kita. Apa yang dia katakan adalah benar. Di luar Kunlun, perilaku seperti ini mungkin tidak pantas, tetapi di dunia kultivasi, kekuatan berbicara sendiri. Kekuatan dihormati. Selama kamu memiliki kekuatan yang cukup, tidak ada yang berani melontarkan pernyataan tidak bertanggung jawab meskipun kamu membentuk harem yang terdiri dari 100 orang, apalagi 3 istri dan 4 selir. Alasan yang sama, hal yang sama juga berlaku bagi praktisi wanita yang kuat. Keistimewaan ini hanya diperuntukkan bagi yang kuat dan lemah, bukan untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun perkataan Lu Qingye benar, ucapan berani yang keluar dari mulut wanita cantik seperti dia pasti akan membuat orang merasa aneh. Gu Qingsan mau tidak mau terlihat sedikit aneh. Merasakan tatapan aneh Gu Qingshan, ekspresi Lu Qingye berubah dan dia berkata, Sekte Master Gu, saya hanya menyatakan fakta bahwa saya dan putri saya Qingwan sangat terpelajar. Aku percaya, kata Gu Qingshan sambil tersenyum. Seberapa berpendidikan putri Anda untuk merayu seorang pria tanpa mengetahui apakah dia sudah menikah? Saya ganggu. Gu Qingshan membencinya di dalam hatinya, tapi dia pasti tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Mengatakannya pasti akan merusak keharmonisan. Petik 2, petik 2. Lu Qingye selalu merasa bahwa perkataan dan perbuatan lelaki tua itu ditutupi dengan kemunafikan, tetapi tidak peduli apa yang dipikirkan Gu Qingshan, Lu Qingye hanya memikirkan masa depan putrinya. Terlepas dari apakah pewaris wasiat Kaisar Qing sudah menikah atau belum, pertama-tama kita harus memberi Qingwan kesempatan untuk menghubunginya. Selama Qingwan tidak keberatan, selama pewarisnya juga menyukai Qingwan, tidak masalah apakah mereka sudah menikah atau belum. Lu Qingye, seorang wanita cantik yang mengaku terpelajar, memiliki pemikiran yang sangat avant-garde dan sangat aneh. Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berisik. Segera setelah itu, suara kebencian Mo Qingwan terdengar, Bu, sesuatu baru saja terjadi di luar, dan itu hampir membuatku marah.